Selamat pagi, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem muskuloskeletal. Saya Elisa Kristina Simanjuntak sebagai moderator dan anggota saya yaitu Anjasmara Akmita, Rona Uli Arta, Nova Andriani, dan Firza Dwi Nadila. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Rona Uli Arta. Di sini saya Ronald Artasian. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tulang tengkorak dan fungsinya yang terdapat di bagian-bagian tulang kepala. Yang pertama, tulang frontal yang biasa disebut tulang depan atau tulang dahi yang mampu menopang bagian depan dan belakang tengkorak. Bagian luar dalam struktur tulang ini berbentuk pipi dan bagian dalamnya cekung. Fungsi utama tulang depan adalah melindungi otak dan menopang struktur kepala seperti rongga, hidung, dan mata. Yang kedua, tulang parietal yang sering disebut juga tulang ubun-ubun. Tulang ini terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Tiga, tulang temporal. Tulang temporal atau yang biasa disebut tulang pelipis. Tulang ini terletak di bawah setiap tulang parietal. Tulang temporal turut membentuk struktur tengkorak sekaligus melindungi otak besar dan membran di sekitarnya. Tulang ini juga terhubung ke sejumlah otot penting seperti otot yang mendukung gerakan mengunyah, menelan, serta otot yang menggerakkan leher dan kepala. Yang keempat, tulang oksipital. Tulang oksipital adalah tulang pipi berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Tulang oksipital berfungsi melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Selain itu, tulang ini juga berperan dalam pergerakan tubuh, keseimbangan, serta kemampuan melihat dan berinteraksi. Selanjutnya, tulang baji atau yang disebut tulang sphenoid. Tulang sphenoid atau tulang baji termasuk tulang tidak beraturan yang berada di tengah tengkorak, tepatnya di bawah tulang dahi dan di depan tulang oksipital. Tulang sphenoid memiliki fungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Selain itu, bagian belakang tulang ini juga berperan dalam proses mengunyah dan berbicara. Selanjutnya, tulang tengkorak kepala bagian wajah akan dijelaskan oleh Nova Andriani. Kepada Nova Andriani kami persilakan. Baiklah, saya Nova Andriani akan menjelaskan tentang tulang tengkorak kepala bagian wajah. Yang pertama, tulang pipi. Tulang pipi atau tulang zigomatik terletak tepat di bawah kedua mata. Bagian depan tulang pipi yang lebih tebal dan bergerigi berfungsi sebagai struktur yang menyatukan tulang wajah sekaligus melindungi arteri, saraf, vena, dan organ yang berada di bawah permukaan kulit. Bagian bawah tulang pipi turut berperan dalam membantu pergerakan mulut, sedangkan pada bagian atas tulang pipi menghubungkan tulang wajah ke bagian atas tengkorak. Selanjutnya, tulang rahang atas. Tulang rahang atas terdiri dari dua tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Kedua tulang ini terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga, hidung, dan mulut. Tulang rahang atas berisi sinus maksilaris yang ada di setiap sisi hidung. Tulang rahang membantu menegakkan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Selanjutnya, tulang air mata atau disebut juga tulang lakrimal. Tulang lakrimal ini terletak di rongga mata. Tulang lakrimal termasuk bagian dari sistem produksi air mata yang berbentuk struktur dan menopang mata. Selanjutnya, tulang hidung atau disebut dengan tulang nasal. Setiap manusia memiliki dua tulang hidung yang terletak di bagian tengah atas wajah, tepatnya di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Selanjutnya, tulang rahang bawah atau disebut juga tulang mandibula. Tulang mandibula adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan.
Baiklah, di sini saya Anjasmara Agnita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang iga. Yang pertama, tulang rusuk sejati. Yang pertama, tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang paling depannya melekat pada tulang punggung, sementara bagian depannya melekat pada tulang dada. Tulang rusuk sejati terdiri dari 7 pasang. Selanjutnya, tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada tulang punggung, sementara bagian depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Tulang rusuk palsu ini terdiri dari 3 pasang. Selanjutnya adalah tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada tulang punggung, sementara bagian depannya tidak melekat pada tulang apapun atau melayang. Jumlah tulang ini sebanyak 2 pasang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tulang dada. Yang pertama yaitu tulang hulu. Disebut juga ialah sebagai tulang kepala disebabkan karena secara anatomi terletak pada bagian paling atas kepala dari tulang dada. Sifatnya itu kokoh sehingga mampu untuk melindungi bagian lain di bawahnya serta organ di dalamnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tulang badan. Tulang badan ini merupakan bagian tengah tempat melekatnya tulang rusuk ketiga hingga ketujuh, serta juga gabungan tulang rusuk ke-8 hingga ke-10. Memiliki atau mempunyai bagian yang lebar, serta juga pipi merupakan tulang yang berstruktur kuat serta juga mampu untuk kemudian menyangga tulang rusuk itu dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu tulang tajuk pedang. Tulang tajuk pedang itu ialah yang letaknya di bagian bawah dari tulang dada, terbentuk dari tulang rawan. Tulang itu sangat rawan akan adanya suatu trauma oleh sebab disusun dari tulang rawan yang tidak berkembang. Itu menjadi keras di saat dewasa sehingga kemudian akan sama seperti tulang di bayi yang baru saja. Baiklah, saya Firza Dwi Nadila akan menjelaskan tentang tulang vertebrata atau tulang belakang. Tulang belakang sendiri terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang pinggang, 12 ruas tulang pinggung, tulang selangkang, tulang sakram, dan tulang ekor. Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, berjalan, dan bergerak dengan fleksibel. Sedangkan tulang punggung memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan antara otak dan tubuh, sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta pengendalian gerakan. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang sistem muskuloskeletal. Terima kasih.